Oke, kembali lagi dengan saya Mikael Brilian Maramis dengan NIM 22024008, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Manado. Di sini saya akan membuat dua problem based learning. Yang pertama tentang form login, menampilkan berhasil login jika mengisi email dan password dengan benar, dan error jika salah mengisi email dan password. Yang kedua, problem based learning tentang form daftar menu yang bisa dipilih dan menampilkan jumlah biaya pesanan secara otomatis ketika dipilih. Nah, kita masuk pada programnya. Di sini saya membuat 3 file program. Yang pertama, file HTML. Kedua, file JavaScript. Dan yang ketiga, file CSS. Nah, ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Pada file HTML, seperti biasa kita mulai dengan tag doc type HTML, tag HTML, tag head. Nah, untuk ini, pada bagian ini adalah meta tag yang mengontrol tampilan halaman pada perangkat seluler dan untuk memanggil file CSS dengan nama file form login CSS. Selanjutnya, tag title form login ini adalah nama alamat pada browser. Selanjutnya, tag div class sama dengan container. Ini adalah div pembungkus yang mengelompokkan elemen-elemen dalam formulir login. Kelas container sering digunakan untuk mengatur tata letak dengan CSS. Selanjutnya, tag form action. Kelas sama dengan form. Ini adalah elemen form yang mengandung input untuk login pengguna. Atribut action menentukan URL atau script yang akan dipanggil saat form tersebut disubmit. Dalam hal ini kosong, sehingga form tidak akan melakukan tindakan apa-apa. Selanjutnya, tag div class error. Style sama dengan display none. Ini adalah div yang mungkin akan digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan jika ada masalah dengan login. Selanjutnya, tag div class input field. Ini adalah div yang mengelompokkan label dan input untuk setiap bidang dalam formulir. Selanjutnya, tag label for sama dengan email. Ini adalah label untuk input email. Atribut for menghubungkan label dengan input dengan ID yang sesuai. Selanjutnya, input tipe sama dengan text, ID sama dengan email. Ini adalah input text untuk memasukkan alamat email pengguna. Atribut tipe menentukan jenis input dan atribut ID akan digunakan untuk mengidentifikasi input dengan JavaScript atau CSS. Selanjutnya, kita gunakan tag div class sama dengan input field. Lanjut, tag label for sama dengan password. Ini adalah label untuk input password. Selanjutnya, input tipe password. ID sama dengan password. Ini adalah input password. Karakter yang dimasukkan akan disembunyikan karena jenisnya adalah password. Selanjutnya, tag input tipe sama dengan submit. Value sama dengan login. Ini adalah tombol submit yang akan mengirimkan data form ke URL yang ditentukan di atribut action.
nilai login akan ditampilkan pada tombol. Selanjutnya untuk ini tag script src sama dengan app.js. Ini adalah elemen script yang menghubungkan file JavaScript eksternal yang di dalamnya app.js. File JavaScript ini kemungkinan berisi kode untuk mengelola logika login, validasi, atau tindakan lain yang terjadi setelah form di submit. Selanjutnya jangan lupa kita tutup dengan tag/body dan tag/html. Selanjutnya di sini file CSS. File CSS ini kegunaannya untuk memperbagus atau mempercantik tampilan form login. Di sini ini untuk body, ini untuk container, ini untuk label, ini untuk input, ini untuk input submit, dan ini untuk error. Nah, selanjutnya JavaScript. JavaScript pertama var $form sama dengan dokumen titik query selector buka kurung titik form. Mendapatkan referensi ke elemen form dengan kelas form dari dokumen HTML dan menyimpannya ke dalam variabel $form. Untuk yang ini sama, hanya mengganti form kelasnya. Yang kedua error, input field, email, dan password. Selanjutnya function add error. Ini adalah fungsi yang bertugas untuk menambahkan pesan kesalahan ke dalam elemen dengan kelas error. Fungsi ini mengubah isi dari elemen $error menjadi pesan yang diberikan dan menampilkan elemen tersebut. Selanjutnya, function remove error. Ini adalah fungsi yang bertugas untuk menghapus pesan kesalahan dari elemen dengan kelas error. Fungsi ini menghapus isi dari elemen simbol $error dan menyembunyikan elemen tersebut. Selanjutnya, function validate dalam kurung event. Ini adalah fungsi validasi yang akan dipanggil saat formulir disubmit. Fungsi ini melakukan beberapa tugas. Selanjutnya, event prevent default mencegah perilaku bawahan formulir saat disubmit untuk dilakukan, yang mana akan mengirimkan data ke action. Selanjutnya, error style display sama dengan none, menyembunyikan pesan kesalahan saat validasi dimulai. Memeriksa apakah nilai input email dan password cocok dengan nilai yang diharapkan. Jika tidak cocok, memanggil fungsi add error untuk menampilkan pesan kesalahan. Jika input cocok dengan yang diharapkan, memanggil fungsi remove error untuk menghapus pesan kesalahan dan menampilkan pesan bahwa login berhasil melalui alert. Nah, ini adalah kondisi jika simbol $email value ini adalah alamat email yang akan kita masukkan pada form login, dan ini passwordnya.
@error akan memberitahukan jika email atau password yang kita masukkan salah. Nah, ini else remove error alert Anda berhasil login. Jika tidak ada masalah, Anda berhasil login. Kita akan mencobanya pada saat run nanti. Saya akan tunjukkan. Dan yang terakhir, simbol dollar form add event listener submit validate. Ini menambahkan event listener pada elemen form untuk event submit. Ketika formulir disubmit, fungsi validate akan dipanggil untuk melakukan validasi. Nah, kita akan mencoba merunnya. Nah, ini adalah tampilan outputnya, sama seperti yang saya tampilkan pertama. Nah, di sini kita akan masukkan alamat email, apakah kita berhasil login atau tidak. Nah, kita coba login. Nah, ini artinya email dan password yang kita masukkan benar. Nah, bagaimana jika salah atau tidak benar? Kita coba gantikan emailnya dan passwordnya kita ganti. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita coba login. Nah, di sini muncul pemberitahuan bahwa email atau password yang kita masukkan salah. Selanjutnya, problem base yang kedua, form daftar menu. Nah, ini adalah outputnya atau hasil akhir, dimana di sini ada daftar menu dan daftar harganya. Kita masuk pada programnya. Nah, di sini saya membuat 3 file program yang berbeda. Yang pertama HTML, CSS, dan JavaScript. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Pada bagian pembukaannya, kita mulai dengan pembukaan tag HTML. Nah, pada bagian ini sudah saya jelaskan pada program base yang pertama. Di sini kita tambahkan tag style. Tag style ini elemen untuk menuliskan aturan gaya CSS internal. Selanjutnya, .is aktif. Sebuah kelas CSS yang digunakan untuk menerapkan gaya pada elemen yang memiliki kelas ini saat aktif. Nah, ini adalah background color dan ini kode colornya. Tutup dengan tag /style. Selanjutnya kita gunakan tag body. Lanjut, tag div class sama dengan app. Sebuah div dengan kelas app yang kemungkinan akan digunakan untuk menampilkan konten dinamis dari suatu aplikasi. Selanjutnya, tag link rel sama dengan styles sheet, tipe sama dengan text atau CSS, href sama dengan tampilan atau barang CSS. Tautan ke berkas CSS eksternal yang digunakan untuk memuat gaya tambahan untuk halaman web ini. Nah, di sini panggil file JavaScript eksternal. Di sini saya membuat komentar yang menunjukkan bahwa akan ada sebuah berkas JavaScript eksternal yang dipanggil.
Selanjutnya tag script src sama dengan pilihan garis bawahi barang.js. Memuat berkas JavaScript eksternal bernama pilihan barang.js yang kemungkinan akan digunakan untuk menambahkan perilaku dinamis ke dalam halaman web ini. Hanya kita tutup dengan tag /body, tag /html. Selanjutnya ada JavaScript. Program ini merupakan contoh sederhana penggunaan JavaScript untuk membuat aplikasi daftar menu interaktif di dalam halaman web. Di sini kita menggunakan fungsi pertama, fungsi hash class, fungsi add class, fungsi remove class. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk memeriksa, menambahkan, dan menghapus kelas pada elemen HTML. Ini digunakan untuk menangani penambahan dan penghapusan efek visual pada daftar menu saat item menu diklik. Selanjutnya, function currency. Fungsi ini mengubah nilai numerik menjadi format mata uang dengan menambahkan Rp di depannya. Selanjutnya var produk. Var produk merupakan sebuah array yang berisi daftar menu dengan properti ID, name, price, aktif, menandakan apakah produk tersebut aktif atau tidak. Di sini ID-nya 1, name mie bakso biasa, price 18.000 dan aktif true. Dan yang kedua, di sini saya membuat variabel produk sebanyak 6. Selanjutnya var total. Variabel total digunakan untuk menyimpan total harga pesanan. Variabel simbol $up digunakan untuk menunjuk elemen HTML dengan kelas up di dalam dokumen. Selanjutnya function render title. Fungsi ini digunakan untuk membuat dan menambahkan judul pesanan ke dalam kontainer. Selanjutnya function add total. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan atau mengurangkan harga produk ke total berdasarkan apakah operasi penambahan atau pengurangan. Selanjutnya function render list. Function render list fungsi ini digunakan untuk membuat daftar produk beserta harganya. Ketika produk diklik, fungsi ini menambahkan atau menghapus kelas isActive pada produk yang diklik, serta memperbarui total harga. Selanjutnya, function render total container. Fungsi ini digunakan untuk membuat dan menambahkan kontainer total harga ke dalam kontainer utama. Lanjut, render title, render list, render total container. Memanggil fungsi-fungsi di atas untuk merender judul, daftar produk, dan total harga ke dalam kontainer utama.
Dan yang terakhir, memilih produk secara otomatis menggunakan query selector all untuk memilih semua elemen LI atau produk, dan memilih dua produk teratas dengan men-trigger event click pada masing-masingnya. Ini dilakukan untuk mensimulasikan pemilihan produk otomatis. Selanjutnya yang terakhir, file CSS. Selanjutnya bagian file CSS. Nah, bagian ini universal selector mengatur semua elemen HTML untuk memiliki padding dan margin 0, serta menggunakan model box sizing border box untuk menghitung dimensi elemen. Selanjutnya body menetapkan properti-properti gaya untuk seluruh tubuh dokumen, seperti menggunakan font sans serif, menengahkan teks, dan mengatur warna teks menjadi abu-abu gelap. Dan padding bottom. Selanjutnya, A dan A visit menghapus garis bawah dan penanda pada tautan yang telah dikunjungi. Selanjutnya A.2 hover menghilangkan dekorasi tautan saat di hover. Selanjutnya up mengatur gaya untuk kontainer utama aplikasi, seperti posisi relatif, tinggi minimum, margin, dan bingkai. Selain itu mengatur lebar, latar belakang, dan bayangan kotak untuk tampil estetika. Selanjutnya H1 atau heading 1 menetapkan jarak bawah untuk elemen judul. Selanjutnya UL dan ULLI mengatur gaya untuk daftar produk, termasuk lebar, margin, gaya daftar, padding, latar belakang, tebal huruf, dan penjajaran teks. Selanjutnya UL, LI, IS aktif menetapkan gaya tambahan untuk item produk yang sedang aktif, seperti warna teks, latar belakang, dan warna batas. Selanjutnya UL, LI, IS aktif hover, efek tambahan saat item produk aktif di hover. Selanjutnya UL, LI.2 hover, efek saat item produk di hover, seperti perubahan latar belakang dan kursor. Selanjutnya UL, LI span, dan total span menetapkan gaya untuk elemen span yang terdapat dalam item produk dan total harga, seperti penataan di sebelah kanan. Gaya-gaya ini dirancang untuk memberikan tampilan yang bersih, rapi, dan interaktif untuk aplikasi daftar menu yang disediakan dalam halaman web. Nah, selanjutnya kita akan merunnya. Nah, ini adalah hasil akhir atau outputnya. Nah, dimana jika kita tidak mengisi pesanan, maka totalnya otomatis 0. Jika kita memilihnya,
Nah, maka ia secara otomatis harga jumlahnya secara otomatis terhitung. Nah, jika kita menjumlahkan semuanya, nah di sini ia senilai 100.000. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.